Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sehat ya? Oke. Sekarang ini adalah pertemuan ke berapa? Ada yang ingat? Oke, sudah pertemuan kelima ya. Nah, di pertemuan ini nanti kita akan masuk ke tahap untuk mencatat jurnal penyesuaian, teman-teman. Kita akan bikin jurnal penyesuaian. Jadi tolong, ini ada yang tidak hadir banyak ya. Nah, sebelum kita mulai belajar dulu, boleh sampah-sampah di kanan kirinya tolong jangan di meja supaya nanti kegiatan prakteknya berjalan dengan lancar. Terutama air, tidak boleh ada air di komputer. Nanti kalau kena perangkatnya bisa korslet ya. Oke, jadi kalau di dalam lab disterilkan ya. Minggu depan tidak boleh bawa makanan ke dalam lab. Paham semua? Oke. Kalau begitu sebelum kita memulai boleh siapa pimpin doa dulu? Rian, pimpin doa nak. Oke. Sekarang saya mau absen, yang tidak menyaut saya kasih alpha. Kuina Heavy, Rangga Dwi Maheswara, Reno, Reski Eka, mana? Nggak ada. Rian, Richard Bambang, mana? Nggak ada. Ricci, Ridwan Elang. Oke, sekarang perhatikan. Kapan kita membuat jurnal penyesuaian? Ada yang tahu? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Kapan kita menyusun jurnal penyesuaian? Ayo, setelah buku besar ini, coba. Kemarin kalian sudah diajar kan? Kapan kita membuat jurnal penyesuaian setelah apa? Setelah apa? Setelah neraca saldo ya. Kita menyusun jurnal penyesuaian setelah neraca saldo. Faiz, kapan kita bikin jurnal penyesuaian, Faiz? Kapan kita menyusun jurnal penyesuaian? Ayo, kapan? Serius loh ya. Tio, kapan Tio? Kapan kita menyusun neraca saldo? Jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo. Siapa namanya? Bapak kasih nilai tambah 100 nanti. Ya, setelah neraca saldo. Ya, di sini di atasnya neraca saldo. Coba lihat yang sudah dikirim di grup. Ricci sudah kirim? Nah, lihat soalnya yang sudah dikirim di grup sama Ricci. Di sana kan ada neraca saldo. Ini sudah kalian bikin kemarin kan? Yang Bapak ajar. Nah, setelah ada itu, di bawahnya ada soal jurnal penyesuaian, itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana cara menghitungnya. Sekarang tugas kalian bikin dulu input transaksi, bikin tabel dan masukkan nilai neraca saldo yang sudah ada nilainya itu sekarang. Setelah itu kita bahas soalnya yang di bawah. Silahkan input di Excel Anda seperti tabel di foto tersebut. Ya, nggak usah, soalnya di HP kan, nanti kita bahas langsung. Sudah semua? Siapa yang belum, coba angkat tangan yang belum selesai bikin tabelnya nak? Belum? Apa? Boleh, yang penting jangan ditulis manual di format.
Ya, yang penting itu kalian jangan tulis kayak gini. Jangan, saya nggak mau kalian tulis kayak gini. RP 1, 2, 3 titik. Nah, jangan, saya nggak mau kayak begini ya. Nanti nggak bisa kita rumus kalau kayak gitu. Kalau kayak begini, itu kan bisa diganti di sini nih. Nah, ya, klik accounting tuh, di format ya. Jadi jangan tulis manual. Bisa? Mana? Susahnya di mana? Mana coba? Mana? Ketik angkanya dulu. Misalnya berapa juta, diklik dulu makanya angka. Nominalnya ditulis semua, baru diformat, di blok. Ayo. Ditulis semua dulu nominalnya. Bisa, Nak? Ya, tulis dulu akunnya. Mana Rian yang kamu kerjakan? Baru garap kok dia, Pak. Alah, lu lagi garap. Oh, buka karbon. Pokoknya nanti saya lihat di video ya, kalian garap apa kelihatan lo ya. Enggak, bukan itu materi kemarin. Saya bisa lihat lo ya, yang kalian ngapain kalau saya di depan. Mana namanya? Coba klik nominalnya itu. Oke. Tulis akunnya cepat. Coba Tio ketika Tio. Faiz. Klik nominal. Masa angkanya dulu, akunnya nggak ditulis dulu. Ini Tio juga. Tio, Faiz ini. Faiz. Tio mana? Tio, kamu garap apa, Nak? Hah? Apa? Ini di 700 Apa? 750 nggak bisa. Nggak bisa bagaimana? Gini loh, Pak. Jadi maksudnya gini itu kalau mau nulis nggak bisa. Coba tulis 750. Yang atas itu mau tulis nggak bisa. 50. Jangan manual. Coba klik ini. Itu kamu manual, pakai koma, 3 koma kamu isi begitu. Nomor 1 coba, perlengkapan yang masih tersisa seharga 800.000 apa 8 juta itu? 800.000, pinter ya. Kalian harus tahu kalau jutaan itu nolnya berapa, ratusan ribu nolnya berapa. Kalian anak akuntansi, jangan nanti dikasih malu di tempat magang besok ya. Kalau dia bilang di sini perlengkapan, kita mengacu, lihat Bapak blok di sini. Melihat ke akun perlengkapan, lihat 113, Nak. Akun perlengkapannya berapa di sana? Berapa? 2.600.000, pintar. Nah, kalau dia bilang tersisa berarti yang awalnya 2.600.000 ya, awalnya 2.600.000, lihat di soalnya. Tahu-taunya di gudang sisa 800.000. Berarti ditambah atau dikurang? Dikurang, pinter. Jadi 2.600.000 dikurangi 800.000 jadi berapa? Di sini saya bikinkan tabel perhitungan ya. Untuk perhitungannya biar nggak bingung. Ini kan adanya 800. Nah, 800 kan? Berarti berapa sisanya? Yang dicarikan yang terpakai. Kita pakai ini. Perlengkapan awalnya 2.600.000, kita kurangi 800. Sisanya berapa? 1.800.000.
Berarti 1.800.000 ini yang terpakai kita jadikan apa? Beban. Jadinya beban apa? Karena sudah Nah, jurnalnya bagaimana berarti kalau terpakai? Pinter. Jurnalnya yang ini nih. Beban perlengkapan pada perlengkapan 1.800.000. Nilainya ambil dari mana tadi 1.800.000? Siapa bisa ulang? Nih. Bagaimana, Suci? Masih keras? Oke, coba ulang, Nak. Dari mana 1.800.000? Tadi Suci udah bilang. Ayo, dari mana? Dari mana? Dari mana tadi Bapak udah jelasin 1 juta ini loh. 1.800.000 dari mana ini loh rumusnya? Dari mana? Dari sini dikurangi ini. Jadinya berapa? Ya, makanya di sini jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan 1.800.000. Paham? Ini kalau Bapak kasih hilang, kita ambil dari mana? Klik aja sama dengan, masuk ke sheet neraca saldo tadi, input ini klik. Nah, munculkan di situ. Ini juga klik lagi sama dengan, klik yang ini. Nah, gitu aja. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Saifal. Coba Saifal. Dari mana 1.800.000? Saifal. Hah? Dari mana 1.800.000? Oke, pintar. Sekarang nomor 2. Nomor 1 ada yang mau bertanya tidak? Awas nggak tahu ya, habis ini saya ambil nilai lisan. Baca soalnya nomor 2, Tata. Kok perlengkapan? Nah, berarti coba lihat, dia di sini sewa dibayar di mukanya, akunnya ada tidak di sini? Di akun yang kalian sudah saya input tadi, nih di sini ada enggak? Ada tidak? Nah, berapa nilainya? 3.600.000. Berarti ini 3.600.000 selama berapa tahun? 3. Nah, 3 tahun. Ini biar kalian nggak bingung, jadi dari 1 Januari aja deh, nanti bingung. Yang gampang dulu ya, 1 Januari misalnya. Saya ganti soalnya. Berarti kalau 3 tahun ini kita mau cari per tahunnya dibagi berapa? Dibagi 3. Coba kita lihat nilainya dibagi 3 berapa? Misalnya ini 3 tahun di sini. Maaf. Di sini 3 tahun. Ya toh? Berarti kalau kita mau pakai nilainya, kita mau pakai nilainya di sini 3.600.000, kita bagi berapa tadi, Ki? Nah, berarti 1.200.000 per tahun. Nah, itu bebannya per tahun. Berarti kalau kamu sewa gedung 3.600.000 selama 3 tahun, per tahunnya segini berarti. Nah, ini berarti kalau mau dicari per bulan bisa tidak? Bisa enggak cari per bulan? Kalau mau cari per bulan dikasih bagaimana? Ayo, mau cari per bulannya berapa? Hah? Ya, 1.200.000 ini dibagi 12. Kenapa 12? Ya, pintar. Ini dia per bulan. Paham cara menghitungnya ya? Gampang ya? Ada pertanyaan dulu enggak? Apa Ridwan? Serius? Nah, sekarang karena tadi kita sudah hitung, bentar, saya hapus dulu. Karena tadi kita sudah hitung ada per tahun, ada per bulan, ya.
Kalau misalnya 1 tahun berarti yang kita bebankan adalah yang ini, teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita buat penyesuaian per bulan, berarti kita pakainya yang ini, 100.000 per bulan. Karena ini kan per tahun. Dari mana tahu per tahun? Ini per 31 Desember 2023. Karena itu akhir tahun. Jadinya 1 tahun berapa? Nah, itu yang diinput sini. Jurnalnya apa? Beban sewa pada sewa dibayar demo. Ini kita pakai berarti 1.200.000. Nah, input yang ini, klik. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dia dari Februari tadi soal awal. Ayo. Berarti dia cuma 11 bulan dari Februari sampai Desember. Makanya tadi di sini dia 1.100.000. Sini paham dulu enggak? Ada pertanyaan dulu. Ini jurnal penyesuaiannya, beban sewa pada sewa dibayar demo. Sewa dibayar di muka masuk akun apa? Ayo. Sewa dibayar di muka masuk akun apa? Aset. Faiz. Sewa dibayar di muka masuk akun apa? Apa Faiz? Masuk di debit. Apa yang masuk di debit? Sekarang yang C. Coba dibaca. Saiful. Baca Saiful. C. Coba. Kalau penyusutan jurnalnya bagaimana? Penyusutan jurnalnya bagaimana? Ayo. Ada yang pernah bikin jurnal penyusutan tidak? Akunnya apa? Kok diam? Belum? Sudah apa belum? Penyusutan. Jurnalnya apa kalau melakukan penyusutan? Coba kita lihat peralatan ini kok diam. Peralatan nilainya berapa di sini, Nak? Lihat peralatan nilainya berapa, Nak? Lihat peralatan, Nak. Halo. 20 juta. Kalau ditanya puluhan juta, nolnya berapa? Berarti dia bilang peralatan disusutkan 10%. 10% dari 20 juta berapa? 2 juta, langsung aja begini. Ya, karena pakai 10%. Nah, sama dengan 20 juta dikali atau dibagi atau ditambah atau dikurang. Dikali 10 per. Nah, 2 juta. Ini per tahun atau per bulan? Per tahun. Kalau mau cari per bulan bagaimana? 2 juta dibagi berapa, Rohmat? Kalau misalnya cari per tahun, 12. Nah, ini dia per bulan. Gampang?
Untuk jurnalnya apa kalau melakukan penyusutan? Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan per A. Karena ini dia per tahun, maka kita ambil yang per tahun 2 juta gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Makanya kemarin kalian pas UTS kemarin, ya soalnya itu memang tidak menampilkan angka begini anakku, ya. Soalnya kalau penyesuaian itu kayak gini, nggak ada nilainya. Nilainya itu ambil di mana, Pak? Ya ambil di neraca saldo. Ya. Gitu ya. Sekarang lanjut yang D. Ricci baca Ricci. Bagaimana? Tahu enggak? Ada yang tahu? Yang D, penyelesaian pekerjaan untuk CV Jaya 550.000 dan telah ditagihkan. Diambil dari mana? Ayo, diambil dari mana itu? Nah, kalau kita menyelesaikan pekerjaan, berarti kita itu nanti akan mendapatkan apa? Pendapatan, ya. Pendapatan. Sebesar berapa? Kalau di sini nggak perlu hitung karena dia sudah bilang ada seharga. Dia sudah ada harganya, ya. Jadi harganya yang kita input, ya. Berarti apa? Biasanya kita menagihkan pakai apa? Nama buktinya apa? Invoice atau faktur? Siapa yang mengajar dulu kalian invoice sama bukti-bukti transaksi? Siapa yang ngajarin? Sudah belajar kan? Nah, pakainya apa? Invoice atau faktur. Berarti ini telah ditagihkan. Kita sudah kirim invoice ke customer atau ke perusahaan untuk dibayar. Berarti jurnalnya apa tadi? Kita tidak perlu hitung kalau seperti ini. Kalau yang nomor D ini, langsung aja tulis nominalnya berapa. Sebesar 550.000. Yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Kalau sudah dibayar bagaimana? Kalau sudah dibayar. Kalau misalnya sudah dibayar piutangnya, jadinya jurnalnya kas pada piutang usaha. Gitu ya. Kalau sudah dibayar, tapi kalau belum dibayar, berarti kasnya belum keluar. Sekarang yang E, Tio. Ayo baca nak yang E. Mana yang anu? Siapa yang baca? Mana? Oh ya, ayo baca. Apa? Sudah tahu? Gaji untuk penjaga malam. Siapa penjaga malam ini? Nah, security kayak gitu ya. Sebesar 200.000 belum dibayar. Berarti kalau belum dibayar, munculnya apa? Utang ya, good. Beban gaji pada utang karena belum dibayar. Kalau sudah dibayar jadinya apa? Dibayar jurnalnya bagaimana? Kalau sudah dibayar jurnalnya berarti utangnya bertambah atau berkurang? Hah? Ya, jadi gimana jurnalnya? Utang gaji pada kas karena dibayar. Ya, paham ya? Utangnya di debit karena berkurang, kasnya dipakai bayar gaji. Gitu ya. Makanya kalau di penyesuaian jadinya beban gaji pada utang gaji. Oke, sekarang terakhir. Ayo. Ridwan, baca. Yang F. Yang tadi. Makanya apa kamu dengar? Ayo. Ayo Ridwan.
Astagfirullahaladzim. Cepat. Hah? Kamu nggak perhatikan dari tadi ya? Nggak memperhatikan ya? Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan, dari tadi kamu nggak perhatikan. Yang F, Ridwan. Nah, di sini kita lihat rekening listrik bulan Desember sebesar 100.000 baru akan dibayar. Berarti jurnalnya apa? Beban listrik pada utang listrik, karena dia kalau belum dibayar. Contohnya kayak begitu. Kalau sudah dibayar berarti jurnalnya bagaimana tadi? Utang listrik pada kas, pinter ya. Kalau belum dibayar berarti dia utangnya bakalan di kredit karena dia bertambah. Gitu ya. Ini totalnya dari mana kita pakai rumus sum ya. Ingat pakai sum ya, kayak tadi itu. Nah, sekarang kalau saya enggak kasih lihat tadi ini semua, ini saya hapus. Sekarang coba kerjakan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Sekarang 15 menit. Ayo, jawab. Bikin tabel, masukkan ke tabel penyesuaian, tapi harus pakai perhitungan yang seperti Bapak rincikan tadi. Sekarang, Bapak ambil nilai harian. Ayo. Ayo, Rian. Ini loh, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini enggak memang, kalau nggak disuruh, coba tadi kamu tulis yang dijelaskan, biar paham. Itu loh. Coba kalau saya tanya lagi, paham nggak? Enggak pasti. Itu mereka ngapain tadi? Ngapain ini yang depan? Main game. Bukan main game. Rian kalau nggak niat belajar, ini deh. Mana lihat, buka, mana kerjaannya coba. Oke, ayo dikerjakan tugasnya sekarang, soalnya yang di foto itu yang di bawah A, B, C sampai D. Ya, seperti penjelasannya Bapak tadi saya mau lihat. Yang tidak bisa mengerjakan berarti nggak mau memperhatikan tadi. Saya sudah keluar. Ayo, kerjakan. Saya ambil nilai loh ya ini ya. Saya ambil nilai. Ya memang di bawahnya nggak apa-apa. Tapi kalau jurnal penyesuaian bikin sheet baru lagi. Nggak bisa bagaimana? Oh iya, Mana ketutupan sih nak? Ini loh bisa. Tuh, ini aja kalau itu. Ini kenapa sih? habis mati tadi. Nah gitu aja kamu ya. Nah, coba. Bisa. Ya bikin, ayo. Bisa. Sebelum kita mengakhiri, pimpin doa dulu Rian, berdoa kita sebelum berakhir. Oke, terima kasih. Nah, terus jangan lupa di shutdown laptopnya, komputernya. Jangan lupa dimatikan. Ayo. Di shutdown semua, bukunya ditinggalin. Bukunya jangan dibawa. Bukunya jangan dibawa ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.